Sudah hampir 2 tahun lamanya kita hidup berdampingan dengan virus COVID-19. Pandemi yang tak pernah diduga datangnya ini telah mengubah berbagai lini kehidupan sosial bermasyarakat. Virus yang menyebar melalui kontak langsung antara manusia ini pun mengharuskan kita sebagai sesama manusia untuk tidak saling bertemu, apalagi berdekatan. Masyarakat dituntut untuk beraktivitas dari rumah dan dilarang untuk keluar kecuali memang sangat dibutuhkan. Salah satu sektor yang terdampak besar tentunya adalah sektor kesehatan, terutama pada kesehatan mental. Di tahun 2019, Kementerian Kesehatan mencatat bahwa hingga bulan Juni 2020 ditemukan sebanyak 277.000 kasus kesehatan jiwa di Indonesia. Angka tersebut mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya yang hanya mencapai 197.000 orang. Kasus kesehatan jiwa yang marak dialami di masa pandemik ini adalah stres, gangguan tidur, dan depresi. Peningkatan kasus kesehatan mental selama pandemi tersebut disebabkan oleh rasa takut dan khawatir yang berlebihan terhadap virus COVID-19. Apalagi stigma mengenai penyakit tersebut masih buruk di masyarakat. Lalu, sebagai seorang muslim, bagaimanakah cara kita untuk mampu menghadapi pandemi ini? Di dalam kehidupan seorang manusia, tentunya tidak terlepas dari ujian. Sesuai firman Allah pada Quran Surat Muhammad ayat 31 yang artinya, "Dan sungguh kami benar-benar akan menguji kamu sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu." Strategi untuk menghadapi ujian yang diberikan Allah adalah sabar, ikhlas, dan syukur. Dengan sabar, ikhlas, dan syukur, maka kita dapat menghadapi ujian dan mencapai kebahagiaan hidup dengan mudah, insya Allah. Yang pertama adalah sabar. Sabar adalah berpegang teguh dan selalu istiqomah untuk berpegang pada ketentuan syariat Islam dengan selalu menjalani ketentuan dan menjauhi larangannya, serta berlapang dada pada setiap takdir dan ketentuan yang diberikan Allah. Dalam surat Al-Baqarah ayat 153, Allah berfirman, yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sungguh Allah beserta orang-orang yang sabar." Salah satu keutamaan orang yang sabar adalah selalu disertai oleh Allah. Selanjutnya, ikhlas. Ikhlas berarti tidak bercampur dengan hal lain atau memurnikan sesuatu. Dalam menghadapi ujian, manusia perlu mengerjakannya karena Allah. Dengan keikhlasan akan timbul kepercayaan bahwa segala ujian yang diberikan Allah akan mendatangkan kebaikan. Dan dengan keikhlasan, kita dapat menerima semua rencana Allah dan menjalaninya dengan percaya bahwa kebahagiaan akan datang nantinya. Keikhlasan diawali dengan niat. Apabila niat sudah murni karena Allah, maka keikhlasan bisa mudah dicapai. Sebaliknya, jika seorang hamba melakukan sesuatu karena niat ingin dipuji, mendapatkan imbalan dan lain sebagainya, maka sikap ikhlas itu tidak mungkin tercapai. Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menegaskan dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 162 dan 163 yang artinya, "Katakanlah Muhammad, sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanyalah untuk Allah, Tuhan seluruh alam, dan tidak ada sekutu baginya. Dan demikianlah yang diperintahkan kepadaku, dan aku adalah orang yang pertama berserah diri."
Kemudian ada rasa syukur. Rasa syukur itu pengakuan terhadap nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala dengan disertai ketundukan kepadanya. Oleh karena itu, dalam menghadapi suatu ujian dalam hidup, rasa syukur itu akan mengembalikan kita untuk selalu mengingat nikmat Allah dan timbul rasa bahagia. Sesuai firman Allah dalam Al-Quran surat Luqman ayat 12 yang artinya, dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah, dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur, kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji.